Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak ibu yang berada di rumah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita untuk pertemuan ke-8 Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Nah, untuk hari ini kita masuk kepada tema baru dari materi pembelajaran kita, yaitu Allah tetap bekerja dalam situasi sulit. Nah, untuk subtema atau materi yang akan kita bahas hari ini adalah mari kita lihat makna Allah tetap bekerja. Makna Allah tetap bekerja. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk kasih-Mu hari ini. Kami menyapa Tuhan pada pagi ini, mengundang Engkau di dalam pertemuan pembelajaran kami hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang berotoritas penuh memberkati kami semua dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa. Amin. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa hal yang akan kita kupas hari ini adalah makna Allah tetap bekerja. Nah, apa yang menjadi kompetensi dasar? Kalau kompetensi dasar masih sama dengan minggu lalu, yaitu ada 2. Yang pertama, mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Dan yang kedua, membuat karya yang berkaitan dengan sikap hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini agak banyak, ada 3, yaitu yang pertama, memahami makna Allah tetap bekerja. Yang kedua, memahami bahwa Allah tetap bekerja dalam segala situasi. Dan yang ketiga, mengakui bahwa Allah berkuasa dalam hidupnya. Kita akan kupas satu persatu. Namun sebelumnya, kamu buka buku kamu juga, halaman 111. Kita akan kupas satu persatu tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu memahami makna Allah tetap bekerja. Allah tidak tinggal diam setelah menciptakan segala sesuatunya. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Apa maksudnya ini? Pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam Allah menciptakan manusia. Pada hari ketujuh Allah beristirahat. Makanya disebut hari Sabat. Namun, apakah hanya sampai kepada batas penciptaan? Tidak. Allah tidak sampai pada titik itu saja. Namun, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi manusia. Apa buktinya, Bu? Ketika Allah sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan, ketika misalnya kita contohkan tumbuh-tumbuhan itu hutan atau pepohonan yang ada di gunung. Ketika terjadi kebakaran, kita sudah pelajari itu kelas 7, memelihara ciptaan Allah. Apakah setelah habis terbakar semua pohon-pohon tersebut, apakah mati, tidak tumbuh lagi tanam-tanaman itu? Tidak demikian. Pepohonan itu tumbuh kembali. Mengapa? Itu bukti campur tangan Allah. Kemudian, ketika terjadi banjir, apakah akan terus banjir, tinggi airnya sehingga manusia tidak bisa beraktivitas kembali? Tidak.
seperti air bah yang pernah terjadi pada zaman Nabi Nuh. Air bah tersebut pun surut, mengering. Mengapa itu terjadi? Karena Allah turut bekerja. Allah campur tangan. Maka dari itu penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja. Karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya bebas dari masalah. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin mendekat kepada Tuhan dan belajar bergantung kepadanya. Mengapa penting sekali, perlu digarisbawahi di sini, mengapa disebut kata penting sekali bagi kita untuk belajar memahami cara Tuhan bekerja? Mengapa? Karena cara Tuhan bekerja itu di luar logika manusia. Kita tidak bisa memahami, mustahil bagi kita. Namun Allah berkata, tiada yang mustahil bagiku. Segala sesuatu yang bagi manusia itu tidak mungkin, itu mungkin bagi Allah. Mengapa? Itulah bukti kemahakuasaan Allah itu sendiri. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya bebas dari masalah. Benar, justru ketika seseorang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin banyak ujian-ujian yang dia hadapi, semakin banyak masalah-masalah yang dia hadapi. Mengapa? Apa tujuan Allah membiarkan masalah itu boleh terjadi atas manusia? Supaya kita lihat, justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya tujuan Tuhan yang indah itu adalah supaya menarik kita, supaya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Supaya kita memahami keterbatasan kita sebagai manusia ciptaan Allah yang butuh pertolongan Allah, sehingga kita harus bergantung kepada Allah. Mengapa? Karena yang menciptakan kita adalah Allah. Allah adalah pencipta dan kita manusia adalah ciptaannya. Paham sampai di sana? Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran yang kedua, memahami bahwa Allah tetap bekerja dalam segala situasi atau dalam segala sesuatu. Nah, dalam segala sesuatu artinya segala situasi dan kondisi, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan sukses maupun gagal, baik dalam keadaan senang maupun susah. Campur tangan Allah tidak terjadi hanya ketika hidup kita senang dan berkelimpahan. Namun juga ketika hidup kita menderita dan bermacam masalah dan cobaan. Makanya sering kita dalam keadaan masalah terjadi, kita melipat tangan, kita berdoa kepada Allah, kita memohon pertolongan Allah. Mengapa? Karena kita percaya Allah sanggup, mampu menolong kita, menyelesaikan masalah kita. Allah bekerja dalam semua keadaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Apakah kebaikan bagi Allah? Tidak. Namun kebaikan bagi manusia itu sendiri. Ini adalah bukti betapa baiknya Allah itu kepada kita. Dia campur tangan dalam setiap urusan kita, bukan untuk menguntungkan Allah itu sendiri, namun untuk
membantu manusia itu. Karena apa? Karena Allah sayang kepada manusia itu, kepada ciptaannya itu. Bagaimana respon kita ketika kita mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Apakah kita harus bersikap pasif? Tidak. Kita harus bersikap aktif. Tidak boleh hanya berpangku tangan. Apa artinya? Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Allah dan menaati firman-Nya. Apa bukti, contoh, perbuatan mengasihi Tuhan itu sendiri? Apa buktinya bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan menaati firman Allah? Yang pertama, kita harus sering-sering mengingat Dia dalam keadaan apapun dan sedang melakukan apapun. Misalnya, bangun pagi, ingat datang kepada Tuhan di dalam doa. Udah sering kali Ibu sampaikan. Kemudian, ketika kamu makan pagi, makan siang, makan malam, ingat untuk berdoa. Kemudian, dalam perjalanan, kemudian mau ujian, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, mau tidur lagi. Sering-seringlah mengingat Dia. Dia itu siapa? Tuhan Allah itu sendiri. Dalam keadaan apapun. Apa maksudnya? Keadaan senang, keadaan susah, keadaan baik, keadaan sukses ataupun keadaan gagal, ingat kepada Dia. Ketika kita mengingat Dia, maka Dia pun akan mengingat kita dan menolong kita. Yang kedua, menghargai setiap pemberiannya. Apa itu pemberian Allah? Banyak sudah pemberian Allah. Waktu, tubuh, kesehatan, keluarga, kesempatan bersekolah, teman, guru, talenta, dan sebagainya. Hargai setiap pemberian Allah. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepadamu untuk bersekolah, gunakan dengan baik kesempatan itu. Lakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai siswa. Kenapa? Ketika kau sungguh-sungguh bersekolah, maka yang diuntungkan adalah kamu sendiri. Bukan orang tuamu, bukan gurumu, bukan temanmu, bukan Allah, namun kamu sendiri. Waktu, hargai waktu. Jangan karena sekolahnya daring dari rumah, bangun kamu siang, nggak boleh. Tetaplah laksanakan tugasmu sebagai anak sekolah. Karena kita bukan libur, tetapi kita sekolah daring dari rumah. Kesehatan. Rajin membersihkan diri. Jangan malas mandi. Jangan suka begadang. Yang rugi kamu sendiri kalau kamu sakit. Kalau diberikan guru yang baik kepadamu, bagaimanakah responmu? Apakah kalau gurumu menasehatimu lantas kamu akan sakit hati? Menegur kesalahanmu, apakah kamu akan menjadi kesal bahkan benci kepada gurumu? Jangan. Hargai setiap pemberian Allah. Guru itu juga pemberian Allah kepadamu untuk mengajari kamu beragam ilmu. Jadi jangan suka bohong kepada gurumu. Yang ketiga, berusaha untuk menyenangkan Allah. Misalnya, menjadi pelajar yang rajin. Itu tadi yang Ibu sampaikan. Ketika kita sudah diberikan Tuhan kesempatan untuk bersekolah, lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu sebagai siswa atau pelajar.
dengan rajin belajar, tekun belajar. Janji siswa itu janjimu. Belajar keras dan bekerja keras itu janjimu dalam poin janji siswa. Paham sampai di sana? Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah mengakui bahwa Allah berkuasa dalam hidupnya. Hidup siapa? Hidup saya, hidupmu, dan hidup kita semua. Allah berkuasa atas segala ciptaannya, benar. Kita sudah melihat bahwa Allah adalah pencipta sekaligus pemilik tunggal alam semesta ini. Apa maksudnya pemilik tunggal? Tunggal, satu-satunya pemilik alam semesta ini. Dia yang sudah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Hal ini berarti ia ibu buat huruf besar, yaitu Allah berhak atau berdaulat untuk melakukan segala sesuatu terhadap kita sesuai dengan rencananya. Allah berhak atas hidup kita. Allah berhak atas mati kita. Jadi kalau ada yang mengatakan nyawamu di tanganku, tidak. Kenapa? Karena nyawa kita berada di tangan pencipta kita, yaitu Allah kita. Umurmu tinggal sekian lagi. Tidak. Jangan pernah merasa kamu itu berhak atas nyawa orang lain. Jangan pernah merasa bahwa kamu itu berhak atas hidup orang lain. Yang berhak atas hidup orang lain adalah penciptamu, yaitu Allah kita sendiri. Mengakui kemahakuasaan Allah dalam hidup kita artinya kita membenarkan dan kita menerima bahwa Allah memegang kendali penuh atas hidup dan mati kita, juga atas alam semesta dan segala isinya. Itu tadi Bu sampaikan. Kita membenarkan dan kita menerima. Artinya tidak ada keberatan kita. Kita mengakui kemahakuasaan Allah dalam hidup kita. Kita percayakan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini telah diatur oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Oke, Ibu rasa cukup mengerti untuk materi ini, tidak begitu sulit. Kita lanjut. Oh ya, kita sudah sampai kepada kesimpulan. Kesimpulannya, memahami bahwa Allah tetap bekerja adalah kita mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan demi kebaikan manusia itu sendiri. Dalam segala situasi, baik suka maupun duka, sukses maupun gagal, Allah bekerja dalam semua keadaan itu. Atas dasar inilah sudah selayaknya kita sebagai ciptaan Allah harus mengakui dan menerima bahwa Allah berkuasa dalam hidup kita. Cukup sekian penjelasan Ibu pada materi kita hari ini. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu hari ini yang boleh mengajari kami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Kami berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.